Halo geng, selamat datang kembali di kelas Titian Ilmu, tempat kita belajar cerdas bareng-bareng buat menata masa depan. Di hari kemarin, hari kedua, kita udah belajar rumus mantap 50, 30, 20 buat ngatur gaji. Nah, banyak orang setelah tahu rumus itu langsung nafsu untuk investasi. Pengen beli saham, kripto, atau reksadana biar cepet kaya. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru investasi kalau lu belum punya yang namanya benteng pertahanan finansial. Kenapa? Bayangin lu lagi ngebangun rumah yang megah, tapi lu bangun di atas tanah yang rawan longsor tanpa ada pondasi atau penahan. Begitu ada badai atau gempa, rumah lu langsung ambruk seketika. Di dunia keuangan, badai itu bisa berupa PHK tiba-tiba, motor rusak, atau ada anggota keluarga yang sakit mendadak. Hari ini di Titian Ilmu kita bakal belajar cara bikin benteng pelindung biar sekaya atau semiskin apapun kita nggak bakal jatuh miskin atau terlilit utang pas musibah datang. Yuk kita bedah. Benteng pertahanan finansial kita itu terdiri dari dua pilar utama. Kita bahas pilar yang paling wajib dulu. Dana darurat. Banyak orang yang gajinya habis bukan karena buat belanja, tapi karena nggak punya dana darurat saat ada pengeluaran mendadak. Akhirnya apa? Larinya ke pinjol atau gadai barang. Dana darurat itu adalah uang tunai yang lo simpan khusus dan tidak boleh disentuh kecuali untuk kondisi hidup dan mati. Pertanyaannya, harus punya berapa banyak? Buat yang jomblo atau belum menikah, minimal lo harus punya dana darurat sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan lo. Jadi kalau pengeluaran pokok lo 1,5 juta sebulan, lo wajib punya minimal 4,5 juta standby di rekening terpisah. Kalau lu kena PHK, lu masih bisa bertahan hidup selama 3 bulan ke depan sambil nyari kerjaan baru tanpa perlu hutang. Buat yang udah nikah, punya anak, minimal 6-12 kali pengeluaran bulanan. Karena risiko yang lu tanggung jauh lebih besar. Pilar kedua, proteksi dasar. Musibah terbesar yang bisa menghancurkan tabungan ratusan juta dalam semalam adalah penyakit kritis. Makanya, pilar kedua adalah proteksi. Buat kita yang di Indonesia, minimal banget lo harus aktifin dan bayar BPJS Kesehatan. Jangan pelit bayar iuran BPJS setiap bulan, karena itu adalah tameng termurah yang bakal jagain tabungan lo kalau tiba-tiba harus masuk rumah sakit atau operasi besar. Terus gimana caranya ngumpulin dana darurat kalau gaji ngepas? Ingat, pos 20% untuk savings dari rumus 50-30-20 kemarin. Nah, sebelum lu pakai uang 20% itu buat investasi, beli emas atau reksadana, lu wajib penuhin dulu ember dana darurat ini sampai penuh. Biar nggak gatel pengen lu belanjain, simpan dana darurat ini di rekening bank digital terpisah yang nggak ada kartu ATM-nya. Atau bisa juga lu taruh di reksadana pasar uang yang sifatnya stabil dan bisa dicairkan dalam beberapa hari. Pokoknya prinsipnya harus liquid atau mudah dicairkan saat darurat. Gengs, investasi itu emang penting buat bikin kita kaya. Tapi manajemen risiko jauh lebih penting buat mastiin kita ngejatuh miskin secara mendadak. Pintar cari uang itu baru setengah jalan. Pintar menjaga uang adalah kunci utamanya. Yuk bareng-bareng kita bangun benteng yang kokoh mulai bulan depan. Nah, untuk kalian hari ini coba lu hitung jujur di kolom komentar. Kalau amit-amit lu kena PHK atau nggak dapat penghasilan besok, tabungan lu yang sekarang bisa bikin lu bertahan hidup berapa bulan? Tulis di bawah ya, gak usah malu. Kita di sini sama-sama belajar dari nol. Jangan lupa buat klik like, subscribe, dan share. Aktifkan juga loncengnya biar lu nggak ketinggalan besok. Di hari keempat kita bakal mulai bahas yang seru, level up ke dunia investasi buat pemula. Gimana cara milih instrumen yang aman dan bikin uang bekerja buat kita. Sampai jumpa di besok. Tetap konsisten belajar bareng Titian Ilmu. Bye-bye.